الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tuduhan Christian Prince yang menyebut bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah Tuhannya umat Islam juga, karena Nabi Isa atau Yesus di dalam hadis disebut sebagai hakim yang adil. Sebelum kita menyaksikan penjelasan yang akan saya lakukan, kita saksikan terlebih dahulu video dari Christian Prince. Jesus is the Son of God and the God of Muhammad, and every knee is going to bow to him. Jesus, he said in the judgment day, bring them in front of me and slay them, because he's a judge. And in your book, it says, Hakaman Muqsitan, Jesus Christ will be the judge in the judgment day, and he was going to be absolute judge, because he is God. And in your Quran, in the fiqh, it says, no judge absolute judgment would give with justice except God. And this is a clear proof that Jesus... Setelah kita melihat video tersebut, di dalam video Christian Prince mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah Tuhan dengan alasan di dalam hadis Nabi Isa alaihissalam atau Yesus disebut dengan hakim yang adil. Untuk itu, mari kita lihat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim yang adil. Inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus disebut dengan hakim yang adil. Mari kita baca hadisnya. Walladzi nafsi biyadihi layushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fayaghsala as-salib. Artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib. Di dalam hadis ini, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus disebut dengan hakim yang adil. Pertanyaannya, apakah dengan status Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang disebut dengan hakim yang adil, lantas dapat disimpulkan bahwa beliau adalah Tuhan? Jawabannya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus bukan Tuhan. Alasannya, di dalam hadis ini, ketika Nabi Isa alaihissalam atau Yesus disebut dengan hakim yang adil, kebijakan yang beliau lakukan pertama kali adalah di hadis ini terdapat kata fayaqsalas salib. Sekali lagi, di hadis ini terdapat kata fayaqsalas salib. Artinya, beliau akan menghancurkan salib. Pertanyaan muncul, kalau beliau adalah Tuhan karena disebut hakim yang adil, bagaimana mungkin beliau justru menghancurkan salib? Jawabannya, beliau menghancurkan salib sebagai bukti beliau tidak terima karena selama ini Nabi Isa atau Yesus dituduh dan difitnah sebagai Tuhan. Sehingga ketika beliau pertama kali turun dan menjadi hakim yang adil, beliau akan menjadi hakim yang adil untuk mengadili orang-orang yang selama ini sudah menuduhnya sebagai Tuhan. Terbukti, kebijakan pertama beliau adalah menghilangkan salib. Selanjutnya, di hadis ini juga mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang berbunyi, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Di
Ayat ini dijelaskan bahwa para ahli kitab pada akhirnya nanti akan beriman kepada Nabi Isa atau Yesus bukan dengan statusnya sebagai Tuhan, tapi dengan statusnya sebagai Rasul. Alasannya, jelas dalam hadis ini dijelaskan ketika Nabi Isa turun dan menjadi hakim yang adil, kebijakan yang beliau lakukan diantaranya adalah menghancurkan salib. Artinya, ahli kitab akan beriman kepada beliau dengan statusnya sebagai Rasul bukan Tuhan. Karena di hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ketika turun kembali ke bumi, beliau akan menghilangkan salib. Dan Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 ini akan menjadi saksi terhadap mereka, yaitu orang-orang yang ketika di dunia ada yang menyebutnya beliau Tuhan dan ada yang beriman dengan statusnya sebagai Rasul. Sebetulnya bukti bahwa Nabi Isa atau Yesus akan mengadili orang-orang yang sudah menuduhnya Tuhan tertulis juga dalam kitab Injil. Tepatnya Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23. Dan saya akan tunjukkan ayatnya kepada Anda saat ini. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23 terdapat ayat yang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan tegas menolak disebut Tuhan. Bahkan ayat ini pun secara rinci kalau kita perhatikan mengarah pada Nabi Isa atau Yesus yang menghakimi orang-orang yang menuduhnya Tuhan. Identik dengan hadis yang sudah saya sampaikan bahwa Nabi Isa atau Yesus akan menjadi hakim yang adil untuk mengadili orang-orang yang sudah menuduhnya Tuhan. Dan ini ternyata tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23. Mari kita baca ayatnya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam ayat ini terlihat jelas, terutama di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22, Yesus seperti yang tidak suka saat dipanggil dan disebut dengan sebutan Tuhan. Bahkan orang-orang yang berseru kepada Yesus dengan panggilan Tuhan, orang-orang yang bernubuat dengan menggunakan nama Yesus, orang-orang yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dan mengadakan mukjizat dengan nama Yesus, di Matius pasal 7 ayat 23 akan disebut oleh Yesus dengan penyebutan sebagai pembuat kejahatan. Bukan hanya itu, di Matius pasal 7 ayat 23 Yesus pun akan mengusir orang-orang yang sudah menyebutnya Tuhan. Dan ini identik dengan hadis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Nabi Isa atau Yesus akan mengadili orang-orang yang sudah menyebutnya Tuhan, dan status Nabi Isa saat itu jelas adalah sebagai Rasul utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Pembuktian yang saya lakukan ini berdasarkan hadis yang sudah saya sampaikan, bahwa Nabi Isa atau Yesus akan jadi hakim yang adil untuk mengadili orang-orang yang sudah menyebutnya Tuhan, ternyata dibuktikan dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23, yang di ayat ini orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus dan akan disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Artinya, tuduhan Christian Prince yang menyebut Yesus adalah Tuhannya umat Islam juga karena disebut hakim yang adil dalam hadis jelas keliru. Justru Christian Prince yang tidak sadar bahwa dia pun akan diadili oleh Yesus karena sudah menyebutnya Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.